juga nggak ada yang tahu, umur juga nggak tahu, mau sampai kapan kita di dunia juga tidak tahu gitu kan ya. Dan beliau pun berkata, ini kalau nggak sampai diobatin, kalau nggak sampai dibawa ke sini lagi 2 minggu ini udah nggak ada, udah diambil. Pada kesempatan kali ini aku mau ceritain tentang pengalamanku lagi yang di seputar mistis atau yang apa istilahnya, yang supranatural. Jadi gini, sesuai judul mungkin sedikit agak clickbait, tapi di sini aku jelasin kenapa judulnya bisa seperti itu. Jadi sebenarnya judul video itu adalah inti dari cerita ini. Jadi video ini menceritakan pengalamanku. Ini semua tentang pengalamanku ya, menurut pandanganku juga. Pokoknya aku lah, bukan menyebutkan pihak manapun. Jadi buat kalian tolong dengarkan dengan baik-baik. Kalau nggak ngerti tinggal tanya di kolom komentar, nanti aku jawab. Oke, dimulai dari awalnya. Ini bukan cerita tentang melihat penampakan atau tidak, tapi ini pure cerita diriku sendiri yang aku alamin. Jadi aku itu sempat sakit kepala. Sakit kepala itu bukan yang sehari 2 hari hilang, enggak. Tapi ini sakit kepalanya itu sudah berbulan-bulan. Tapi yang waktu pas klimaksnya itu baru sebulan aku ngerasain sakitnya. Ya pasti semua beranggapan bahwa itu kan cuma sakit kepala biasa dan lain sebagainya, atau mungkin faktor kepalanya menggadang atau capean kan, itu wajar. Tapi aku itu bisa tahu bagaimana apa sakit kepala apa yang disebabkan, misalnya gara-gara menggadang, gara-gara kurang tidur, atau mikirin banyak hal. Aku itu tahu bedanya. Nah ini sakitnya ini aku nggak tahu nih. Pertama kalinya aku ngira cuma ya gara-gara mungkin aku dapat pilek sama batuk, jadinya kan ini nih sakitnya tuh di sebelah sini, tengah-tengah ini, sama di ini tuh satu depan ini. Itu kadang-kadang ini berpindah gitu, percis kali aku ngerasain itu kayak air atau darah lah, itu nggak tahu lah, pokoknya dia tuh muter-muter gitu. Nah dari sana aku berpikir kan, palingan sakit kepala biasa gara-gara pilek. Biasanya kan kalau aku pilek pasti agak sedikit sakit kepala, tapi kok ini sudah seminggu kok nggak hilang-hilang gitu. Tapi anehnya gini loh, kalau pas sakit kepala itu kan biasa gitu nyeri-nyeri gimana gitu kan, misalnya yang denyut-nyut. Ini itu tuh beda sekali. Itu mulai aku ngerasain sakit sekali itu bulan Januari awal atau pertengahan Januari kalau nggak salah ingat aku. Pokoknya yang intinya itu tuh sebulan itu sakitnya. Sementara aku berusaha untuk positif gitu kan, tetap yakinin bahwa itu sakit kepala gara-gara mungkin aku pilek atau batuk. Tapi kayak gimana ya, kayak ditepis gitu loh semuanya, bukan itu loh sebenarnya. Tapi tetap aja positif pikirannya kan gitu, biar nggak tersugesti atau gimana. Nah dari sana, waktu pas aku sakit itu pas lagi aku magang prakrin gitu kan. Pokoknya dari sana itu tuh moodku beda sekali, nggak kayak sekarang ini. Moodku waktu itu tuh gini, kayak nggak banyak ngomong, pingin sendiri, kayak bawaannya emosi, ngerti kan? Kalau kalian pernah ngerasain gimana gitu, kayak moodnya itu berubah-berubah gitu loh. Ya nggak berubah, misalnya ada orang lain ngomong aku marahin dia tanpa sebab, nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi ya pingin menyendiri gitu loh. Kalau misalnya ada orang lain nanya sama aku jawab dengan biasa, cuma nggak sekepo aku biasanya gitu loh. Biasanya kan aku nanya, oh ya emang ini kayak mempertegas lagi, nanyain lagi, tapi ini enggak, kayak misalnya yes or no question aja. Aku pun sadar gitu loh. Aku sadar bahwa kok aku berubah sekali ya gitu. Padahal aku nggak mikirin apa, bukan waktu itu aku mikirnya bukan gara-gara penyakit ini gitu. Tapi rasa-rasa ada sih gitu. Cuma biar nggak tersugesti gitu aja. Nah gitu lama-lama kemudian sakit kepala ini makin menjadi gitu, sampai setelah aku prakrin. Dan klimaksnya itu kalau nggak salah pas ada acara sekolah, ulang tahun sekolah ini. Aku kan ditugasin untuk ngambil dokumentasi bareng, ada sih grup dokumentasi di sekolah. Aku megang kamera juga, aku dokumentasi. Nah awalnya itu biasa aja, nggak sakit sih sama sekali, nggak. Ini dah jelek anehnya sakitnya ini, kadang-kadang sakit, kadang-kadang enggak. Tapi waktu pas di sekolahnya itu kan pertama nggak sakit baru sampai jam 10-an kalau nggak salah. Itu tiba-tiba plek, sakit sekali, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma
jalan minta temen dulu bantu dulu ke UKS gitu loh, karena nggak kuat sama sekali, kayak sama persis kayak mau pingsan gitu, mata udah nggak kelihatan jelas. Dibawa ke UKS, istirahat, kamera aku matiin. Aku itu ngerasa kenapa tidur nih, apa tiduran, aku ngerasa tuh bahwa yang di kepalaku ini itu seperti ngeluarin darah banyak banget. Ibaratnya kalau kenapa aku bisa tahu itu banyak, karena kan kayak air itu loh terus jalan. Nah mirip kayak gitu, sedangkan kita tahu kan bahwa darah itu kan ya kental-kental gimana gitu, itu dah, tapi itu banyak sekali. Rasa itu tuh kayak nutupin muka, sampai aku kira ngeluarin darah beneran gitu loh. Makanya aku kayak gini ngeliatin nggak ada darah gitu, tanya temanku, ini kok kayak ngeluarin darah gitu. Udah gitu temanku bilang, ah enggak kok gitu. Udah tanya lagi, ini merah nggak nih? Enggak ya. Kok aneh kali penyakitku nih gitu. Sampai akhirnya dapat istirahat lama, karena akhirnya nggak kuat. Aku telepon ibuku suruh ke sekolah bawain obat, karena aku lupa paginya minum obat. Dapat sih aku ke dokter, gara-gara sakit itu kan positif dulu lah, mungkin sakit apa gitu kan, udah ke dokter aja dulu gitu. Itu udah makin lama makin nggak kuat, minum obat pun udah habis obatnya tetap aja gitu loh. Aku takutnya kan gara-gara kita minum obat malah penyakit lain yang datang gitu, gara-gara kita minum obat mungkin terlalu banyak, terlalu sering juga. Nah dari situ ibuku ngasih obat, agak mendingan, tapi itu bertahan 1-2 jam. Sedangkan itu waktu itu jam 11 atau jam 12 siang. Setelah jam 11-12 itu mungkin jam 1 atau jam setengah 2 itu lagi sakit. Udah memang bener-bener gak kuat sekali. Aneh loh. Aku mau nanya sama siapa juga dibilangnya tuh pasti gara-gara begadang nih, pasti banyak pikiran, pasti mikirin prakerinnya ya. Selalu udah bilang kayak gitu. Nah sampai dah berpikiran, ini apa sih sebenarnya gitu. Karena udah nyerah, bukan maksudnya nyerah dalam situasi ini kayak ya udahlah kalau kayak gini nggak gitu sih, tapi karena udah nyerah, aku berobat ke dokter hasilnya nihil, aku beralih ke pengobatan alternatif. Aku berinisiatif nanya ke ibu bapakku biar coba pengobatan alternatif dulu, siapa tahu kan ada hal lain yang mungkin orang lain itu juga kurang paham gitu. Karena kan karena kan ini kan sakitnya di dalam gitu loh. Kalau mending sakit itu fisik kelihatan, itu kan bisa mungkin gini, karena ini hanya aku aja yang ngerasain, jadi apa yang aku rasain aku bilang, dan apa yang aku pingin misalnya pengobatan ini ya langsung aja gitu. Tapi sebelum pengobatan itu banyak sekali halangan, banyak sekali, terutama dari orang tua, dari sekitarku juga kayak menghambat. Entah kenapa kok bisa dihambat gitu loh. Dihambat dalam kata lain itu kayak ada aja yang harus diselesaikan dulu gitu loh, bukan aku yang diutamakan gitu loh. Karena kayak dianggap sepele gitu loh. Ya sih emang orang tua aku sendiri pun bilang palingan cuma gini, ya dianggap sepele lah. Tapi aku kayak gimana ya dalam situasi sakit gitu loh. Bayangkan sakit udah nggak bisa ngapa-ngapain, malah kok dianggap begini dianggap begitu gitu loh, dikira main-main atau gimana. Udah lama itu jaraknya, sampai akhirnya kapan itu ya, tanggal berapa tuh lupa, pas Purnama atau Tilem itu coba pengobatan alternatif gitu, coba yang sana. Tapi sebelum itu kayak aku itu selalu diingetin terus, kayak mulai dari mimpi ke pura, mimpi kayak ke air kayak ombak tapi diam, aku masuk, itu juga nggak ngerti apa artinya. Nah sampai itu aku pulang kampung nih, aku sembahyang, dan aku kayak disuruh coba kamu ini kayak bisikan atau gimana ya, apa yang aku rasain itu yang aku bilang. Jadi aku ngerasain itu kayak diingetin sembahyang. Dan gitu coba kalau istilah Balinya itu tuh ngayah ya, di pura ngayah itu kayak bersih atau gimana, ngerapiin lah gitu, bersih lah pokoknya. Nah itu aku bersih itu nggak hanya di pura yang di rumahku aja, tapi yang paling ditekenin itu adalah pura ibu atau pura paibon. Kalau yang belum tahu pura ibu atau paibon itu kayak pura untuk seluruh keluarga besar semuanya. Aku ditekankan untuk bersih di sana, entah kenapa, entah alasan apa gitu loh, tiba-tiba disuruh gitu. Aku pun juga bingung gitu, tapi aku mengiyakan aja supaya biar nggak terlanjur begini. Udah sakit udah hampir kayak mau lewat aja lah gitu. Kira bersih sudah selesai. Udah itu
sakit kepala. Waktu pas aku bersih-bersih tuh sakit kepala luar biasa, tapi aku tahanin, tetap bersih-bersih. Udah itu balik ke rumah, tiba-tiba aneh deh, dari yang sakit luar biasa itu turun sampai agak hilang sih, tapi masih agak mendingan lah ya, enak sekali, kayak plong gitu, kayak habis dicabut rasanya. Tapi belum sampai sana aja, udah habis sana langsung ke pengobatan alternatif. Nah, di sanalah baru keluar apa yang aku rasain, apa yang aku lihat. Menurut penglihatanku, pas aku sakit-sakit itu aku selalu kebayang sama yang namanya darah. Sebelum aku sakit nggak kuat yang di sekolah sampai ke UKS. Nah itu sebelum itu aku sering kali ngebayang kok ada darah banyak apa ya ini. Sebelum sakit itu, kayak gitu. Pas sakit luar biasa dulu, kayak mau mati, persis kayak mau mati. Walaupun ya kalian mungkin, beberapa dari kalian mungkin nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi ini kayak aduh, lagi bentar nih, lagi beberapa hari lah nih hitungannya. Makanya kalau teman-temanku ini yang nonton di story WA aku, pasti aku tulis ya waktu itu kalau nggak salah apa ya, kayak tinggal lama gitu kalau nggak salah. Mungkin kalian ingat aku cuma tinggal lama aja gitu kan. Itu benar-benar pasrah waktu itu sih. Nah gitu, ini nyambung balik lagi ke pengobatannya itu. Nah di sana kayak ditanyain kan, ini kenapa sakitnya, bilangnya sakitnya sakit kepala di bagian depan. Nggak tahu ini mungkin gara-gara pilek atau batuk, aku bilang itu kan, karena aku sendiri juga nggak tahu. Udah gitu ditanyain udah berapa lama sakitnya, ada sebulan tak kira. Langsung kaget yang mengobatin ini, pakai bahasa Bali, kok apa sebulan nggak diobatin nih. Tak bilang iya udah tak, udah bawa ke dokter, tapi hasil dokter katanya nggak ada apa-apa gitu. Tak bilangin saya kira kan nanti takut ada tumor atau apa gitu kan, udah paling jelek dah nih pikirannya. Nah gitu beliau ini bilang bahwa dulu juga punya pasien yang sama gitu. Dan bilangnya juga ini juga penyakitnya kayak dianggap sepele terus, padahal udah sampai nggak kuat dah, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, terus dianggap sepele gitu. Marah, yang beliau ini marah besar sama bapakku. Kenapa kok didiemin anaknya sampai udah sebulan gini. Bapakku cuma diam aja. Waktu pas ngobatin itu cuma aku sama bapakku aja sih. Udah gitu ngobatin lah, saya ditanya kayak istilahnya datang leluhur gitu kan, tanya dah ada apa ini sakit, pakai bahasa Bali sih, ini sakit kepalanya udah lama, apa ya kira-kira ini. Langsung udah dibilang oh ini, sambil diliatin depan kepalaku ini, oh ini pakai bahasa Bali ya, oh ini ada yang ngenain, ini udah sampai megaris, sampai luka, udah ngularin darah. Ingat kali aku itu, ini garis, ini dia nunjuknya, ini garis red mundur kepala. Tapi yang baru luka ini di depan sini. Nah yang baru luka itu cuma di depannya aja. Nah gitu aku kaget, dalam hati kaget luar biasa. Aduh, ternyata yang selama ini aku perkirain itu benar gitu loh. Dari mulai ngebayangin adanya ngelihat darah, bau darah, yang pikiran jelek lah, tetap positif dulu gitu, tetap aja gitu. Nah gitu beliau ini bilang ini ada yang ngenain, tapi sebenarnya bukan kamu sasarannya, tapi pas kamu lewat kena gitu. Karena ini berasal dari mantra-mantra. Jadinya kalau mantra-mantra itu kan berarti kan suara angin gitu. Ini ngenain angin gitu. Karena mungkin misalnya jiping aja ya, misalkan ini bapakku yang mau dikenain sama orang atau siapa, pas dia ngenain mantranya, melalui mantra itu, angin itu, pas aku lewat depannya, jadinya aku kena itu sih. Dan beliau pun berkata ini kalau nggak sampai diobatin, kalau nggak sampai dibawa ke sini lagi 2 minggu ini udah nggak ada, udah diambil. Yang artinya nyawaku mau diambil sama orang yang nyakitin ini, kayak istilahnya tumbal. Tapi bukan, kalau tumbal kan terlalu kasar ya, nggak gitu juga kali. Istilahnya lagi 2 minggu ini udah lewat lah gitu. Aku agak shock di sana. Shocknya itu bukannya aku mau mati lagi 2 minggu, enggak, tapi apa yang selama ini aku perkirain itu bener, dan apa yang aku keluhkan sama bapak ibuku
ibu bapakku nggak percaya, di situ aku letak keselku gitu loh. Kenapa nggak selama ini dipercayain gitu loh? Kenapa nggak waktu pas aku bilang adanya tanda-tanda aneh-aneh itu nggak dipercayain gitu? Mending kayak minimal bilang, oh coba ke ini dulu yuk, pengobatan alternatif dulu gitu, cobain, takutnya ada kenapa-napa. Menurutku itu cara yang pas gitu loh. Ya walaupun udah lewat gitu loh, apa yang diomonginnya, tapi masih nggak nyangka aja gitu, nggak habis pikir. Itu yang membuat aku shock, itulah apa yang selama ini aku rasain ternyata benar. Kalau dihitung-hitung 2 minggu lagi aku udah nggak ada, itu tepatan kayaknya minggu sekarang, kayaknya hari Senin ini kalau nggak salah ya, pokoknya habis Kuningan. Nah jadi aku mau berobat itu sebelum Galungan, sebelum libur Galungan itu aku udah berobat. Kalau nggak sampai berobat ya sudah. Dan aku pun udah ngerasain itu, tanda-tandanya udah aku rasain juga, kayaknya udah nggak bakalan bisa. Wah kacau gitu, kacau. Seumur-umur aku baru pernah ngerasain yang namanya begini gitu loh. Sebelumnya aku nggak punya pikiran kayak gitu. Punya sih punya, cuma dikit kali. Biar nggak tersugesti gitu aja loh. Intinya biar nggak tersugesti gitu. Udah begitu, aku telepon ibuku, karena ibuku kan belum pulang kampung waktu itu, aku di kampung. Aku bilang ceritain begini-gini, ibuku kaget, shock juga, kaget juga. Singkat cerita aja dah nih, biar nggak terlalu lama juga. Akhirnya setelah sana ibu bapakku juga berubah terhadap penilaianku selama ini, menilaiku dari waktu ini, karena mungkin aku dinilai terlalu halusinasi atau terlalu kayak sok mistis lu gitu, kayak gitu. Itu berubah semua. Jadi aku diperhatikan lagi. Untungnya sih itu, karena kan mungkin teman-teman yang kenal aku itu ya tau lah keseharianku kayak gimana begitu. Jadi orang tua sekarang lebih percaya, apa-apa nanya ke aku bilangnya gini apa adanya, beliau percaya. Itu yang membuat aku lega sedikit, walaupun emang banyak setelah itu halangan lagi, ada halangan. Mungkin nanti aku ceritain ke part 2 nya ya, part 2 nya tentang cerita ini. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya aku pingin banyak lagi ceritain hal ini, cuma udah durasinya udah 20 menitan, jadi aku mungkin cukupin untuk sampai sini aja. Oke, sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian sebagai edukasi juga, pembelajaran, bahwa kalau kalian misalnya dalam kondisi aku itu harus seperti apa ya, jangan dulu berpikiran yang negatif dulu, dan jangan menyangkut pautkan segala peristiwa yang aneh itu pertama kali kita masukkan ke hal mistis itu, jangan. Tapi kita coba dulu positif, kalau sudah mentok baru kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Itu sih menurutku pribadi ya, kalau kalian gimana itu kan hak kalian juga. Sekian aja video kali ini, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa juga subscribe untuk dukung terus channel ini, like kalau suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Nanti kita sambung di cerita pengalamanku pribadiku sendiri. Terima kasih.